Dia membungkuk mendengarkan napasnya yang lemah, tidak memperhatikan identitas orang lain. Matanya menunjukkan belas kasihan. Ketika pria yang sedang berjalan di tepi pantai menemukan Putri Duyung yang tergeletak tak sadarkan diri. Tanpa disadari menjadi seseorang yang berbeda dalam hidupnya. Pria lajang mengembara tanpa kekhawatiran. Namun roda takdir selalu penuh dengan kejenakaan. Setiap kali seorang pria mencintainya, dia tidak bisa menahan diri untuk mati dengan patah hati. Karena gadis itu terikat oleh kutukan yang mengancam nyawanya. Tetapi tidak ada yang bisa bertahan hidup setelah malam yang penuh gairah. Banyak pria mencintainya karena kekayaan dan keberuntungan. Air matanya berubah menjadi mutiara yang berharga. Dalam 30 tahun, ini adalah kali pertama gadis itu menangis. Maka gadis itu pasti akan kehilangan nyawanya. Justru karena kebaikan ini, hidup Parder menjadi berubah. Dia segera melambaikan taksi untuk membawa dia ke rumah sakit. Namun sopir melihat dia membawa seorang gadis yang pingsan. Takut akan bahaya yang mengancam, Lian menolak. Dia melambaikan mobil lain, tetapi tetap sama. Untuk segera membawa gadis itu ke rumah sakit. Dia tidak ragu menggunakan uang besar untuk membeli mobil. Ketika Parder dengan gembira masuk ke rumah sakit untuk mengambil nomor. Dokter di luar pintu melihat pasien yang aneh ini. Meskipun keadaan istimewa, dokter tidak terlalu memikirkannya. Lian mulai memeriksa tepat pada saat yang penting ketika orang itu sadar. Di hadapan seorang pria asing, Lian spontan bernyanyi lagu dari hati. Suara yang lembut seperti air mengalir sangat mempesona dan segar. Dokter Lian terpesona oleh suara ini. Senyuman di wajahnya semakin gila seperti terkena kutukan. Kehilangan ketenangan dan kecerdasan semula. Tetapi kegembiraan ini seperti panah yang cepat. Dadanya dengan cepat berubah menjadi sakit yang hebat. Dokter masuk dengan enggan untuk menstabilkan tubuh. Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Parder tidak bisa mengeluarkan kartu rekam medis pasien. Ditolak dengan dingin oleh resepsionis di pintu. Menghadapi kesulitan yang tiba-tiba datang, Parder hanya bisa membawa Putri Duyung pulang. Tetapi dia tidak tahu bahwa tuan rumahnya melihat semuanya. Parder dengan lembut khawatir saat dia mengambil kemeja putihnya. Dia dengan lembut membantu dia mengenakan kemeja itu, dan hati-hati menuangkan air ke tubuhnya. Ingin menggunakan cara ini untuk membangunkan gadis yang sedang koma. Ketika gadis itu perlahan membuka matanya, dia melihat lingkungan yang sangat aneh. Bersamaan dengan pria yang tidak tahu baik atau jahat ini, tiba-tiba dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia membuka matanya lebar-lebar, menunjukkan kewaspadaan dan rasa tidak aman. Jadi Lian menyanyikan lagu kematian. Namun yang mengejutkan, Parder tidak seperti orang lain yang terpengaruh oleh nyanyiannya. Ketika gadis itu mencoba mengulurkan tangannya untuk meningkatkan kekuatan nyanyiannya, Parder mengira dia sedang mencoba untuk mengenalnya. "Namaku Parder," niat membunuh di mata gadis itu menghilang. Parder melihat sedikit perubahan di dalamnya. Lalu Lian bertanya padanya apakah dia merasa lapar. Gadis itu belum sempat menjawab. Parder segera dengan ramah menyuruhnya menunggu sebentar. Kemudian Tuan Lian berbalik dan keluar dari dapur. Setelah Parder pergi, Putri Duyung ingin meronta dan melarikan diri. Namun ketika dia melihat luka di siripnya, perasaan sakit dan tidak berdaya membuatnya mau tidak mau melepaskan gagasan itu. Untuk memulihkan staminanya agar bisa melarikan diri, dia mengambil bebek kecil di sebelahnya dan menggigitnya. Namun saat mengetahui bahwa itu bukan makanan, ketika Parder membawakan makan malam, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depan matanya. Saat membersihkan, Parder memperhatikan darah biru di ekornya. Dia dengan ramah bertanya kepada gadis itu apakah dia kesakitan. Lian kemudian mulai mencari gunting dan kain untuk membalut lukanya. Ketika dia mendekat, gadis itu mengira Parder ingin menyakitinya. Untuk melindungi dirinya, dia sekali lagi menyanyikan lagu kematian. Mata yang ingin mendorong orang ke dalam kematian dipenuhi dengan kewaspadaan dan niat membunuh, tetapi Parder tetap tidak terpengaruh. Bahkan ketika dia terpesona oleh suara nyanyian wanita itu, gadis itu merasakan kebaikan dan ketulusan dari Parder. Karena itu, nyanyian itu berhenti dan melihat pria itu dengan penuh perhatian membalut luka-lukanya. Ketegangan dalam hatinya perlahan-lahan hilang. Dia dengan sukarela memberitahu pria itu namanya. Di mata pria itu, terlihat kebingungan karena dia mengira gadis itu tidak bisa berbicara. Saat terkejut, tiba-tiba gadis itu batuk dengan keras. Melihat itu, Parder menghidangkan makanan lezat untuk menghibur gadis itu. Namun, gadis itu secara naluriah menolak makanan manusia. Namun, Parder tidak marah padanya, malah memiliki sikap yang sangat lembut. Dengan penuh perhatian, dia meminta gadis itu mencoba menerimanya, padahal sebenarnya gadis itu tidak ingin menerimanya. Namun, dengan keyakinan dari Parder, dia tetap memutuskan untuk mencicipi sepotong. Dan ekspresi wajahnya juga menunjukkan bahwa rasanya makanan itu juga tidak buruk. Namun dengan cepat, tatapan lembutnya menghilang. Dalam sekejap, dengan ekspresi sedih yang mendominasi, dia mengatakan bahwa dia harus kembali ke laut sebelum hari Selasa. Jika tidak, dia akan menghadapi kematian. Namun Parder yang baik hati peduli pada luka itu. Kekhawatiran dia yang sedang terluka tidak dapat beradaptasi dengan laut. Dia meminta agar menunggu sampai lukanya sembuh sepenuhnya sebelum membawanya kembali dan berjanji. Sebelum matahari terbit pada hari Selasa, dia akan dibawa kembali ke laut. Sebelum mengucapkan selamat tidur,
Pader khususnya mengusir bebek-bebek yang tersisa. Namun di tengah malam, dia bermimpi-mimpi yang sangat menakutkan. Dalam mimpi, hatiku pecah dan aku dibawa ke meja operasi. Ketika nyawanya dalam bahaya, dia terbangun dengan tubuh berkeringat. Pada saat itu, tentu saja dia belum menyadari bahaya yang akan dihadapinya. Pagi hari berikutnya, sinar matahari menerangi seluruh ruangan. Ketika Pader menanyakan luka perempuan itu, dia dicegah. Hula segera kembali bertanya, apakah hatimu tidak sakit? Mungkin dia telah mengabaikan fakta bahwa Pader tidak bermaksud jahat. Hula telah mengatakan kebenaran kepadamu. Kamu sebaiknya tidak tertawa. Kamu benar-benar akan mati. Keesokan harinya, hatiku meledak. Meledak bagaimana? Ya, sudah beberapa kali. Mungkin dia takut bahwa Pader benar-benar akan mencintainya dan menghadapi bahaya nyawa. Hula sekali lagi meminta pria itu membawanya kembali ke pantai. Tetapi Pader menganggapnya sebagai lelucon. Ancaman kematian yang dia sebutkan. Dia sebenarnya tidak memikirkannya. Setelah selesai makan malam, Pader langsung pergi bekerja. Namun yang tidak terduga adalah setelah dia pergi sebentar, istri pemilik rumah masuk ke rumahnya. Pemilik rumah mengira Hula adalah pacar baru Pader. Dia juga mengatakan bahwa dia berpura-pura menjadi putri duyung dengan sangat cantik. Sambil ngobrol, pemilik rumah pun menyinggung masa lalu Pader. Dia mengatakan Pader dibesarkan di pub yang dikelola orang tuanya. Tempat itu menyimpan banyak kenangan masa kecilnya. Namun setelah ibunya meninggal, Pader sepertinya telah jatuh ke dalam jurang maut tanpa jalan keluar. Yang lebih menyedihkan lagi, dalam cinta dia juga dikhianati. Hal ini membuat luka semakin sulit disembuhkan. Kini pub tersebut menghadapi risiko kebangkrutan. Momentum dari bisnis dan cinta menyebabkan Pader menutup diri. Dia mulai membenamkan dirinya dalam dunianya yang terpisah dari dunia luar. Mendengarkan cerita dari tuan rumah, Hula langsung merasa tertarik dengan Pader. Saat dia bertanya kepada tuan rumah mengapa dia berbicara tentang ini padanya, tuan rumah mengungkapkan dengan penuh perasaan bahwa Pader terluka oleh cinta dan tidak bisa bangkit. Dan dia adalah obat yang bisa menyembuhkannya. Hula tidak mengerti perasaan manusia, tetapi dia mengerti sedikit. Atau mungkin Pader membutuhkannya. Tuan rumah baru saja pergi. Dia penasaran dan menyalakan korek api untuk mencoba merokok yang ditinggalkan oleh tuan rumah. Tetapi saat mencoba untuk pertama kalinya, dia langsung tersedak. Dalam kepanikan, dia tidak sengaja menjatuhkan botol parfum di sebelahnya. Dan setelah rokok bersentuhan dengan parfum, api besar dengan cepat berkobar. Ketika dia mendengar berita itu, dia segera berlari pulang. Petugas pemadam kebakaran tiba tepat waktu dan berhasil memadamkan api. Namun di tengah asap yang tebal, ada gerakan yang terlihat. Petugas pemadam kebakaran tiba-tiba mendengar suara nyanyian yang merdu. Suara nyanyian menembus asap dan kekacauan, mengeluarkan daya tarik misterius yang memikat. Mungkin terpesona oleh lagu seperti mimpi itu. Bahkan petugas pemadam kebakaran, saat mengkritik dan mendidik Pader, juga menunjukkan nada yang lebih lembut. Pader masuk ke dalam rumah dengan khawatir dan cemas. Tapi ternyata Hula sudah tidak ada lagi di dalam bak mandi. Dia berlari kemana-mana dengan cemas mencari jejaknya. Dia akhirnya menemukan Hula menangis di bawah ranjang yang gelap. Namun di luar imajinasinya, Pader tidak menyalahkan gadis itu. Sebaliknya, dia bertanya padanya apakah dia terluka dengan nada sangat prihatin. Pemahaman dan kelembutannya membuat Hula merasakan kenyamanan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Karena rumah Pader tidak bisa ditinggali lagi, dia hanya membawa Hula ke rumah istri pemilik rumah untuk merawatnya. Ketika dia kembali ke rumah untuk membersihkan kekacauan, pemandangan di depan membuat hatinya berdegup kencang. Barang-barang kerajinan tangan yang dia ukir sendiri telah hangus terbakar. Alat musik yang paling disukainya juga rusak. Ketika dia ingin memeriksanya, dia tergelincir karena batu-batu kerbau. Pada saat itu, Pader langsung menyadari, mungkin semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Hula seperti utusan yang dikirim oleh langit. Dia membantu menyelamatkan roh yang telah lama tersegel olehnya. Dia juga menghancurkan hal-hal yang sangat dia hargai. Ketika dia datang dengan perasaan yang berat di hadapan Hula, bukan saja dia tidak menegurnya, tapi dia lebih mengkhawatirkan luka di sisiknya. Karena sangat cepat, sudah hari Selasa, Pader harus memastikan luka di sisiknya sembuh sepenuhnya. Sekaligus memenuhi janji untuk mengembalikan Hula ke laut. Mungkin untuk mengenang momen istimewa ini. Sebelum berpisah, Pader segera mengambil ukulele dan memutuskan untuk menyanyikan lagu bersama. Menggunakan suara nyanyian untuk merekam pertemuan yang luar biasa ini. Dan dengan sengaja memutuskan untuk merekam lagu tersebut. Menunggu di masa depan, saat mengingatnya, merasa menghargai. Suara nyanyian lembut itu bergema di dalam rumah kecil. Sesegar suara aliran sungai, setenang suara burung. Cahaya matahari menyinari setiap sudut melalui jendela. Cahaya murni bersama dengan suara riuh bergabung bersama, menciptakan suasana seperti dalam mimpi. Aku bermimpi tentang nada indah lagu tidur seperti memiliki daya tarik magis. Ia menyatu dengan udara di setiap tempat, membuat seluruh ruangan menjadi hidup. Dalam suasana yang sangat riang ini, hati yang sudah mati lama Pader telah hidup kembali. Cahaya tak terkendali perlahan mendekati Hula, ingin mencium bibirnya, tetapi pada saat yang penting ini, suara piring yang telah diambil tiba-tiba terputus, dan senyuman muncul di bibir Hula menunjukkan bahwa dia sebenarnya Pada saat yang tepat, Pader tenggelam dalam suasana yang indah.
Rasanya pasti banyak orang yang akan menyukai piring ini. Tiba-tiba, hati An merasakan rasa sakit yang sangat pedih. Hola tahu bahwa Parder telah terguncang olehnya, tetapi Parder selalu menyangkal dengan mulutnya. Banyaknya hubungan yang gagal membuat Parder memiliki perasaan yang berbeda dengan cinta. An mengatakan cinta adalah proses menemukan kegembiraan, namun seiring dengan kebahagiaan datanglah rasa sakit yang tak berkesudahan. Itu seperti transaksi yang tidak adil, membuat orang terombang-ambing dalam suka dan duka, ditakdirkan untuk mengalami kesakitan, namun Parder pun tidak mempedulikannya. Jauh di lubuk hati An yang telah lama hancur, terdapat sumber kekuatan yang secara bertahap menyembuhkan luka An. Ini pesta perpisahan, dan dia mengundang Hola untuk bergabung dengannya di pesta di pub. Sang induk semang dengan baik hati menyiapkan gaun untuknya dan juga dengan baik hati memperbaiki kukunya. Dan riasan membuatnya tampak cantik, sehingga di malam yang penuh dengan romansa itu, sebuah kendaraan roda 3 yang membawa 2 orang perlahan menuju ke bar. Orang yang duduk di depan mobil adalah seorang bangsawan Perancis, dan orang yang duduk di belakang adalah putri duyung yang cantik. Ketika keduanya tiba, Hola penasaran dengan segala sesuatu di sekitarnya. Parder dengan hati-hati mendorong kereta ke arahnya. Saat ayah Parder melihat Hola, ada pengakuan aneh di hati Palien. Sambil bersenang-senang Palien menyiapkan ritual yang melambangkan cinta pada Parder dan Hola. Hola merasa sangat bahagia karena ritual tersebut. Dia melihat Parder mengenakan penutup mata dan benar-benar terbangun ketika dia menggunakan tongkat untuk mematahkan bentuk hati kelopak cinta di hatinya. Itu adalah pengalaman emosional yang belum pernah dialami sebelumnya. Mungkin saat ini Hola benar-benar paham apa itu cinta. Cinta bukan sekedar menyukai dan mencintai, cinta lebih merupakan keselarasan antara roh dan hubungan emosional. Setelah keduanya minum bersama, Hola mulai bercerita tentang tragedi yang dia temui. Ketika dia masih kecil, Hola pernah menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan dan mengerikan. Itu adalah seorang pelaut yang serakah. Dia melihat ekor cantik Ibu Hola, jadi dia menjebak Ibu Hola dengan jaring. Ibu Hola berjuang mati-matian untuk kebebasan. Tetapi pelaut itu sangat dingin dan tanpa belas kasihan menusuk pisau tajam ke dalam dada ibu itu. Pada saat itu, darah segar mengalir merah seperti air laut. Perjuangan ibu perlahan-lahan berhenti. Matanya penuh dengan kesedihan, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mengingat kembali saat itu, Hula langsung merasa cemas. Sepertinya dia kembali ke momen mengerikan itu, sampai dia menemukan bahwa nyanyian bisa melindunginya. Dia segera mulai menggunakan suara untuk membalas dendam pada orang-orang yang ingin melukainya. Tetapi yang membuatnya merasa beruntung adalah Parder tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini, dia dan Parder berbicara dengan tulus satu sama lain. Tidak ada lagi jarak di antara mereka berdua. Dengan lagu ceria yang diputar, Parder memeluk Hula dan menari mengikuti irama musik. Di bawah cahaya virtual, tarian mereka sangat magis dan lembut. Sangat penuh kasih sayang namun merdu, saat ini mereka lepas dari batasan identitas mereka. Jadilah pasangan sejati, ikuti panggilan hatimu dalam alunan musik yang merdu. Namun saat-saat indah selalu singkat. Tak lama kemudian, tibalah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Namun sebelum mengucapkan selamat tinggal, Parder memutuskan untuk mengajak Hula pada kencan terakhir mereka. Menggunakan kendaraan roda 3 yang sama, ia mengajaknya melihat Menara Eiffel yang berbintang. Bersamaan dengan gemerlap lampu Menara Eiffel, Parder memainkan lagu Hula dengan seruling multisudut. Saat klimaks, Hula terpesona dengan suara seruling yang anggun. Tanpa sadar, dia langsung mendekatinya. Tindakan ini hanya dilakukan oleh pasangan kekasih. Berbeda dengan tempat pertemuan orang lain, Parder langsung membawa Hula ke akuarium tempat gadis itu bermain dengan air. Dia tanpa ragu melepaskan pakaiannya dan menyatu dengan tempat yang seharusnya dia miliki. Bersama dengan sekawanan ikan, dia gembira bermain-main di dalam air. Dengan jari mengenai suhu yang akrab itu, Parder di tepi. Matanya selalu mengikuti sosok Hula. Pikirannya sekali lagi tenggelam dalam pemandangan indah ini. Dia tersenyum samar-samar dalam hati dan membuat keputusan. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam air. Itu bukan hanya pemandangan yang sangat indah. Ini bahkan lebih merupakan adegan kebahagiaan yang penuh gairah antara sepasang kekasih. Mereka berada di bawah alga laut yang hangat, menunjukkan kedalaman dan keharmonisan dengan satu sama lain. Tapi dalam cinta, Parder begitu tergila-gila hingga dia merasakan sakit yang datang dari hatinya. Dia memegangi dadanya dan ingin melarikan diri pada saat dia akan tenggelam. Hula merasakan perbedaannya tanpa ragu-ragu dan pergi menciumnya, memberinya oksigen. Kemudian kedua tangannya menempel erat padanya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan Parder dari kedalaman jurang. Untungnya, dia hanya mengalami koma sementara keesokan paginya seperti biasanya. Padahal dalam hati Parder dia sangat enggan dan menyesal. Tapi dia masih harus memenuhi janjinya sebelumnya. Dia membawa Hula bersamanya ke pantai tempat mereka pertama kali bertemu. Ini akan menjadi tempat yang membuat hatinya sakit. Sebelum berpisah, Parder berusaha membuat dirinya tangguh. Dia bilang dia tidak akan mengingat Hula, tapi begitu dia berbicara, matanya menunduk. Kerinduan dan keengganan yang tersembunyi jauh di lubuk hatiku mengalir keluar seperti air yang meluap. Membuatmu tak bisa menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya. Aku dengan tulus memohon Hula untuk tinggal. Ketika kau merindukan rumah, aku akan membawamu ke pantai kemanapun yang kau inginkan. Aku akan belajar menyelam agar bisa mengikutimu. Meskipun Hula meneteskan air mata, dia tetap menahan tangisnya.
Sebenarnya Parder tidak bisa memberikan jawaban yang kau inginkan karena dia sangat menyadari bahayanya. Namun Parder tidak pernah menyerah. Aku memutuskan memberikan Hula kejutan terakhir. Sebagai perpisahan untuk perasaan yang tak bisa mereka capai. Dia sekali lagi membawa Hula kembali ke rumah yang penuh dengan kenangan itu. Kemudian dengan lembut membuka lukisan atau gambar hayalan yang sengaja aku buat untuknya. Parder masuk ke dalam, kedua tangannya menarik ikan besar itu. Kemudian pemandangan berubah dan aku dikejar oleh ikan itu. Selama perjalanan pelarian mereka, juga mengungkapkan cinta mereka yang penuh dengan kejutan dan perubahan. Hula tahu bahwa semua yang ada dalam lukisan ini adalah simbol dari hubungan mereka. Matanya berkaca-kaca dengan pemandangan indah di masa depan saat bersama Parder. Dia membayangkan mereka berjalan berpegangan tangan di pantai. Bersama-sama kita menulis cerita kebahagiaan. Tapi imajinasi indah itu tinggal rapuh seperti gelembung. Bahkan membuatnya kehilangan nyawanya. Jadi dia berusaha menahan rasa sakit di dalam hatinya dan mengeluarkan kebohongan. Hula mengatakan kepada Parder bahwa dia ingin sekali memiliki ikan sungguhan, bukan gambar fiksi dari film. Parder mengira itu nyata dan berlari keluar rumah untuk mencari ikan yang diinginkannya. Namun saat ini, Hula tidak bisa lagi mengendalikan rasa sakit di hatinya. Air mata kerbau terus berjatuhan. Konon setiap putri duyung menitikkan air mata karena cinta, air mata tersebut akan berubah menjadi kaki kerbau. Itu bukan hanya air mata kebahagiaan, tapi juga kesedihan dan penyesalan yang terpendam berisi perpisahan terindah dan terindah. Lagu yang mereka nyanyikan hari itu berkisah tentang tekad dan kesabaran, yaitu pendekatan baru dalam cinta. Ini juga merupakan kompromi yang tidak berdaya dengan takdir. Menyanyikan rasa tidak aman dan perpisahan juga merupakan cinta besar yang harus dilepaskan. Hula tidak ingin membahayakan Parder karena keberadaannya. Dia tahu dia harus pergi, jadi dia dengan keras memanggil pemilik rumah. Memintanya untuk membawaku pergi. Saat Parder dengan senang hati membeli ikan tersebut, Hula sudah tidak terlihat lagi. Sebaliknya, kita melihat dua polisi sedang menyelidiki putri duyung. Saat Parder marah, dia berteriak mencari keberadaan Hula. Namun polisi tidak memberinya jawaban. Ketika Parder bangun lagi, dia terbaring di ranjang rumah sakit. Ada bau desinfektan di mana-mana, dan kepalanya masih sedikit pusing. Namun kekhawatiran terhadap Hula segera menyadarkannya kembali. Pemilik rumah mengambil kesempatan itu untuk memancing penyelidik pergi. Pada akhirnya, mereka berdua mengambil Hula yang lemah dan segera lari dari tempat bermasalah ini. Masih familiar dengan kendaraan roda 3, selalu muncul di saat yang tepat untuk mengambil peran penting. Waktu Parder hampir habis, karena setelah hari ini fajar hari ketiga akan tiba. Sejak saat itu, nyawa Hula akan hilang, sehingga Parder harus berlari tanpa henti ke pantai. Hula sekarang sangat lemah. Parder memberinya walkie-talkie, mengucapkan kata-kata cinta terakhir mereka satu sama lain. Hula dengan jelas mendengar jawabannya. Namun di saat yang sama, hati Parder dipenuhi rasa sakit yang tak terkatakan. Pemandangan indah itu berlalu secepat meteor. Itu adalah kegembiraan ketika mereka pertama kali bertemu, api ketika perasaan baik saling bersentuhan. Itu adalah kesabaran yang penuh dengan penderitaan, ketekunan, dan ketaatan pada perasaan. Semakin tak berdaya dan menderita, Parder berusaha menahan rasa sakit di hatinya saat mengemudi. Akhirnya pada saat-saat terakhir, dia sampai di tepi pantai. Angin laut membawa embusan dingin yang lembut melalui wajahnya, namun tidak dapat menghilangkan rasa sakit di hati. Dia, kekasih kecilnya, berdiri di tepi pantai memandang ke laut yang luas dan tak terbatas. Sepertinya dia bisa melihat bayangan Hula yang muncul dan menghilang. Dia dengan penuh kasih sayang menggendong kekasih kecilnya dan perlahan-lahan melangkah ke dalam air. Mulai dari air yang baru mencapai lutut, hingga air laut perlahan-lahan melampaui mereka. Pada saat terjebak oleh gelombang air, dia melepaskan kekhawatiran dan kecemasan waktu. Tanpa membawa ancaman kematian, mereka saling mencium. Setelah memutuskan untuk melepaskan orang yang paling dicintainya, Hula seperti roh yang menyatu dengan air laut yang luas dan tak terbatas. Dia kembali memandang dengan seksama kekasihnya. Kemudian dia menghilang di tengah lautan luas, namun membeku kesakitan, jatuh ke dalam air. Untungnya, di saat bahaya, dia ditemukan dan diselamatkan oleh orang yang lewat. Namun setelah melalui perpisahan yang sangat menyakitkan ini, tiba-tiba aku merasa ada bagian hatiku yang hilang. Rasa sakit dan kehampaan itu lagi-lagi tidak memberinya kedamaian sesaat pun. Dia baru menyadari bahwa cintanya pada Hula sudah lama lebih besar dari hidup atau mati. Untuk mencari kekasihnya yang hilang, ia terpaksa menggunakan kaki kerbau dan air mata yang ditinggalkan Hula dengan imbalan sebuah perahu besar. Dari sana, ia berlayar dan memulai perjalanannya mencari istrinya di lautan luas. Betapapun derasnya hujan dan angin menunggunya, dia tidak akan kembali hanya karena dia bisa menggendong Hula lagi. Ada yang bilang film ini menceritakan dongeng yang indah dan tidak realistis. Tetapi hakikat cinta tak seperti dongeng. Ia memberikan kita banyak kenangan indah sekaligus juga menyimpan penderitaan yang tak dapat dihindari. Seperti seseorang yang tidak bisa memiliki masa muda, dan perasaan tentang waktu itu, selalu ada hal-hal indah yang hanya bisa menjadi kenangan. Dahulu, aku mengira kamu adalah bulan yang kusembunyikan di balik awan-awan itu. Sebuah museum yang meski harus kuperjuangkan seumur hidup, tetap ingin kumiliki.
Namun sayangnya, bulan yang terang di langit itu pada akhirnya bukan milikku. Namun tak bisa disangkal, terkadang kamu seperti bayangan bulan di bawah air yang memancarkan kelembutan kepadaku, menerangi hari-hari gelap dalam hidupku. Dahulu, aku mengira hatiku yang penuh luka sudah kering dan mati. Tidak mungkin lagi ada keinginan tentang cinta. Namun saat kau muncul dalam hidupku, hati kering itu terbangun kembali, membuatku tiba-tiba merindukan lautan luas itu. Mungkin kita tidak bisa berpegangan tangan selama sisa hidup kita. Namun kehadiranmu membuat hidup lebih berwarna. Senyumanmu, matamu, telah menjadi kenangan terindah dalam hidupku. Di setiap jalan di masa depan, saya bingung dan teraniaya. Mobil ini jelas kelebihan muatan, namun yang mengejutkan adalah hanya ada 2 kotak kayu di dalamnya. Petugas bea cukai memeriksa dengan cermat tetapi tidak menemukan apapun. Ia tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut membawa pengungsi di bagian belakang kendaraan yang bersiap melintasi perbatasan. Mereka terlalu takut untuk bersuara. Merasa aneh, pria berkepala muslihat itu keluar dari mobil, memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke titik terdalam. Benar saja peluru kemudian melesat keluar dari tengah kendaraan. Merasa jelas bahwa dia telah ditipu, pria berkepala muslihat itu sangat marah. Namun setelah masuk ke bagasi mobil, ia tidak membiarkan anak buahnya menembak lagi. Dia mampir dan